Saat memulai homeschooling dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang basic yang ada di kepala kamu. Kepala Mas Saar kali. Oke. Apa sih sebenarnya makna pendidikan buat anak-anak? Apa sih tujuannya? Itu pertanyaan yang memang agak basic, tapi ya jawaban terhadap pertanyaan itu mendefinisikan homeschooling. Ya, ini pembicaraan yang agak berat dan terus terang sebenarnya yang mikir panjang Mas Saar sih. Aku tuh dulu termasuk yang diajak ngobrol terus yang ya boleh juga, ya, boleh juga. Tapi kalau ngomongin tentang refleksi pendidikan gitu tuh sesungguh-sungguhnya sih aku enggak sih. Iya, tapi homeschooling itu kan peran bersama, sehingga kalau buat aku, ketika kamu berhasil menjalaninya, gitu ya, Iya. itu keren, keren. Walaupun tidak terlalu mempunyai gini karena setelah dijalani dan kemudian aku melihat hasilnya itu kayak baru kebayang gitu, oh ini yang kemarin tuh diomongin sama Mas Saar, terus kemudian yang menjadi landasan dari tujuan-tujuan itu gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang refleksi kondisi pendidikan, ya aku sih nggak gitu-gitu amat sih di awal pernikahan, nggak kebayang malah gitu. Jadi aku juga pengen nanya sih sebenarnya Mas Saar. Jadi waktu itu apa sebenarnya refleksi terhadap kondisi pendidikan yang ada? Oh kayaknya mau punya anak kayak berat banget gitu. Iya, sebetulnya kan banyak hal yang bisa kita obrolkan, bisa kita pikirkan sih, ya. Bukan kita ya, gua. Ya, pendidikan ini kan menyangkut nasib seseorang gitu ya. Dan kemudian ada satu pengalaman sederhana yang mungkin agak mengganggu aku ya. Jadi ketemu aktivis pendidikan, ngobrol-ngobrol, terus dia itu cerita ngobrol bahwa kemudian pendidikan kita itu gitu ya, pendidikan atau pendidikan secara umum gitu ya, itu kalau di desa-desa gitu, itu justru membuat orang-orang desa, pemuda-pemuda desa itu meninggalkan sawah, meninggalkan kampungnya karena mau jadi buruh pabrik di kota. Padahal sawahnya itu menghasilkan. Sawahnya menghasilkan, produktif, dan kemudian terus pendidikan ini tidak menguatkan mereka. Jadi buat apa sebenarnya? Nah, buat apa pendidikan? Ini terjadi di berbagai tempat kan gitu. Jadi pendidikan itu apa sih gitu loh. Pendidikan itu apakah alat modernisme gitu ya, membuat orang menjadi modern. Problemnya adalah ketika modern itu kan kemudian meninggalkan Apakah modern itu lebih baik gitu? iya, Apakah meninggalkan menjadi kota, meninggalkan tempatnya gitu ya. Padahal kan kalau di dalam bayanganku ya harusnya pendidikan itu menguatkan, pendidikan itu menguatkan gitu. Dimanapun tempatnya pendidikan itu menguatkan. membuat seseorang menjadi lebih baik. Iya, gitu ya. Bahwasanya kemudian ada bentuk lompatan-lompatan dia keluar dari daerahnya menjadi lebih baik dan sebagainya. Ya itu 1-2 orang gitu, itu wajar lah gitu ya. Untuk mengeksplorasi dunia lain di luar dunia yang mereka miliki. Tetapi yang lainnya gitu ya, mestinya kan kemudian mereka menjadi lebih bisa mengelola hidupnya dengan ilmu yang baru itu. Lebih baik gitu. Yang di desa lebih baik kehidupan desanya, yang di laut gitu ya, nelayan dengan kehidupan air dan lautnya dan sebagainya gitu. Itu nggak tahu ya. Itu bayanganku gitu ya. Jadi maksudnya kondisi pendidikan saat ini menurut Mas Saar itu tidak sesuai dengan konteks seseorang tinggal. Iya. Jadi pendidikan yang ada terutama di negara kita ini saat ini tuh sepertinya seakan-akan hanya bisa atau hanya valid gitu untuk segelintir orang gitu. Pendidikan seperti mengajarkan tentang modernisme yang selalu berkorelasi dengan pabrik, kota dan sebagainya. Itulah yang keren. Itulah prestasi. Oh iya, jadi ingat Itulah yang itu hebat. pernah ada yang cerita itu kan, kami itu di daerah nggak butuh pelajaran cara berenang, karena di situ tulisannya berenang kan pertama lakukan pemanasan, kedua Iya. itu air supaya suhu bisa Sama, sama, terus masukkan dari itu kaki masukkan ke- satu satu kaki gitu ke kan. kolam. Lah kita kalau itu langsung piu. Masuk sungai. Karena panduan di bukunya Nah, iya jadi terkait dengan kolam renang. iya, Ya. gitu. Atau kemudian anak-anak di Indonesia Timur jadi pengen banget ke Jawa, pengen banget ke lihat Borobudur dan menganggap itu yang indah gitu ya. Padahal di sana ada Raja Ampat, ada apa gitu. Ya, jadi
apakah pendidikan itu kemudian menjadi seperti pabrik kan gitu. Itu refleksi-refleksi aku di awal proses homeschooling yang terus gimana kalau anak-anak tidak sesuai. Pabrik itu kan ada proses memilih, menyiapkan bahan. Jadi bahan bakunya pun diseleksi Untuk masuk pabrik. untuk gitu. masuk Sebelum dia layak. dicetak. Iya, gitu. Kemudian setelah dimasuk di dalam ada proses, ada QC, ya quality control yang kemudian mana yang lolos, mana yang disisihkan, yang di reject gitu. Nah, Aku produk reject. Kebanyakan ngomong di kelas. Berisik reject. ya kan pendidikan bukan seperti pabrik seperti itu kan mestinya ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan besarku di awal-awal proses homeschooling gitu ya. Terus misalnya ada kayak kasta gitu ya, kasta pelajaran. Kasta tentang yang hebat itu yang seperti apa? Yang jago mata pelajaran apa gitu. Iya gitu ya. Misalnya yang jago, yang hebat itu adalah yang bisa matematika dan IPA. Anak fisika zaman dulu kan gitu. Fisbiosos. Fisbiosos yang paling kasta pertama adalah anak-anak fisika karena Marah kemudian nanti anak-anak. dia bisa mana. Loh itu realitas yang kita alami. Pertanyaan besarnya adalah apakah harus seperti itu? Iya, aku juga inget sih dulu tuh kan aku nakal ya saat terus kemudian nyaris nggak naik kelas, singkat cerita akhirnya naik kelas, terus nilainya itu sebenarnya masuk ke FIS. Tapi waktu itu tuh guru-guru bilang anak ini jangan masukin ke FIS karena dia nggak, walaupun nilainya masuk tapi dia tuh nggak bisa konsentrasi. Sehingga masuk bio aja. Seakan-akan ya bio tuh lebih rendah daripada FIS, tau gak sih? Maksudnya ya gitu. Iya, terus kemudian belum lagi masuk ke bahasa gitu ya. Anak bahasa itu kalau zaman aku dulu itu di A4 gitu ya. A1 fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 itu bahasa. Padahal itu kan masalah seneng-seneng aja harusnya Nah. kan. Tapi saya kecenderungan lebih menyukai yang mana gitu. Tidak ada kekuatannya yang mana. Dan kalau di zamanku dulu lebih parah lagi karena anak fisika atau anak yang IPA gitu itu bisa ikut tes apapun, sementara anak yang sosial nggak boleh ngambil anak bagian IPA kan gitu. Iya, lo ada IPC gitu. Iya gitu ya. Jadi itu kan menunjukkan ada kasta-kasta gitu ya. Sementara dunia ini kan luas sekali gitu ya. Misalnya ya kita butuh menteri keuangan gitu ya. Padahal pelajaran keuangan itu sebetulnya pelajaran sosial gitu kan. Yang kemudian ketika masuk di perguruan tinggi diambil oleh anak-anak IPA yang dianggap lebih cerdas kan gitu. Nggak sopan. Nah, jadi ada kasta-kasta. Pelajaran seni itu di mana tempatnya? Pelajaran olahraga itu di mana tempatnya? Kalau ada anak-anak yang tidak kuat di sisi akademis, matematika, IPA, apakah itu berarti mereka gagal? Ya kan? Kalau mereka jago fisik gitu ya, jago nari gitu ya, atau kemudian jago nyanyi, kemudian jago fisik yang lain gitu ya, olahraga dan sebagainya, apakah itu berarti mereka tidak layak mendapatkan tempat yang baik di dalam Aku semua itu makanya di reject. Ya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan besarku gitu ya di awal ketika rasanya sih kayak kita perlu melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu muncul lagi pertanyaan yang lain gitu. Ini selama ini kan seolah-olah peran negara yang dominan, ya kan? Ya, semuanya negara top down gitu ya, semua rakyat tinggal ikut. Pokoknya keluarga bisa apa? Iya, keluarga bisa apa? Boleh nggak sih gitu? Aku nggak tahu kan. Waktu kita mulai dengan nekat-nekat dan kemudian baru setelah itu tanya lihat-lihat gitu ya. Di undang-undang aturannya gimana sih? Mungkin nggak sih ini dan sebagainya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pendidikan itu yang menurutku penting untuk jadi refleksi gitu ya. Karena itu menjadi hal yang memang bisa diperdebatkan. Gitu ya. Ini kepentingan kita masyarakat, kepentingan anak-anak kita mau pendidikan yang seperti apa. Jadi itu yang menjadi pertanyaanku dan kemudian ya berusaha aku pikirkan ini kalau kita nggak sekolahin anak gitu, terus jadi seperti apa? Kayak gimana sih model kita ini? Gitu. Berat. Jadi ya teman-teman beginilah ya kalau di rumah tuh Mas Har tuh selalu mikir hal-hal yang berat-berat gitu. Sebenarnya kalau saya tuh lebih yang ya udah terus kita ngapain nih? Apa yang bisa aku lakukan? Aku makanya udah teknis-teknis aja gitu. Tapi harus diakui ya,
apa namanya, hal-hal yang kayak gini-gini nih begitu diobrolin dan kemudian diendapkan gitu. Itu yang membuat kesulitan yang kuhadapi di ranah teknis itu menjadi lebih bisa aku jalani karena tadi ada landasan yang lebih mendalam daripada sekedar kepengen atau ikut-ikutan atau apa gitu. Jadi kayak orang tuh jalan lebih punya misi gitu ya. Iya, walaupun nggak tahu juga. Walaupun sebenarnya aku nggak ngerti yang diomongin sama dia apa. Terus kadang-kadang masih oh iya ya deh oke deh ku cerna-cerna dulu lah kurang lebih seperti apa. Tapi menurutku menarik sih obrolan tentang sudut pandang pendidikan gitu ya. Terus gimana posisi kita sebagai orang tua di dalam kenyataan ini kita tuh punya kesempatan nggak sih untuk melakukan hal sesuatu gitu kan. Dan Iya. kemudian sebenarnya posisi kita ini gimana nih di titik pendidikan ini gitu. Apakah kita hanya misalnya kami orang tua gitu ya dan kemudian punya anak terus ya udah ikut aja terhadap apa yang saat ini ada gitu ya, atau apakah kita sebagai orang tua itu sebenarnya punya kesempatan untuk berkontribusi di dalam perkembangan pendidikan ini gitu. Iya. Yang menarik itu kalau menurut aku ternyata sistem sistem pendidikan nasional kita ya itu memberikan peluang itu. Jadi hanya saja memang belum dieksplorasi terlalu jauh karena ya selama ini yang berkembang kan memang hanya sekolah. Gitu. Iya. Apa namanya, ruangnya itu ternyata ada. Ruangnya secara legal ada. Bahwa kita sebagai warga negara itu bisa berinisiatif menyelenggarakan pendidikan. Dan negara memfasilitasi itu dengan ada tiga jalur. Satu jalur pendidikan formal yaitu sekolah. Kedua jalur pendidikan non formal yaitu pendidikan lembaga pengganti sekolah atau penambah. Dan yang ketiga adalah informal. Pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat. Jadi kita itu punya kuasa, kita punya hak ya untuk berkontribusi. Ya, jadi bukan punya kuasa lah, kita punya daya, punya kesempatan untuk berkontribusi. Walaupun kontribusinya receh ya teman-teman, mungkin ini. Tapi kalau recehan digabung-gabungkan juga jadi banyak, iya, gitu kan. Dan jangan remehkan receh. kekuatan yang kecil-kecil remah-remah. Kan kalau kita bicara demokrasi itu kan receh. Ya kan, bukan elit yang mengambil keputusan, tetapi one man one vote gitu kan, satu orang satu keputusan, dan kemudian nggak peduli apakah profesor, apakah tukang beca, siapapun memiliki nilai yang sama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi ini yang sedang kita jalani saat ini, sistem demokrasi, dan itu baik gitu ya secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu walaupun kita melakukan hanya untuk keluarga kita, ya aku sih berharap ya ini ada dampaknya gitu dan memang berdampak kok gitu. Dan ya paling nggak kalau ada keluarga lain yang kemudian nonton YouTube terus kemudian oh bisa ya ternyata ya terus kemudian melakukannya gitu dan terus kemudian anak-anaknya berkembang sesuai dengan ya apa benih yang emang dititipkan gitu kan, dan kita kan nggak pernah tahu gitu, semakin banyak keluarga yang berani gitu ya untuk melakukannya, mudah-mudahan gitu. Itu seperti simpul yang bergerak gitu ya, seperti yang kemudian makin lama makin besar ketika orang menyadari bahwa sebagai individu, sebagai keluarga, kita punya kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat. Pada saat bersamaan, kita punya kesempatan untuk mengelola nasib kita sendiri, nasib pendidikan anak-anak kita. Kita nggak hanya mengeluh, kita nggak hanya merasa kok kurang ini, kurang itu dan sebagainya, tapi kita bisa punya kesempatan untuk beraksi. Iya. Termasuk kemudian melihat pendidikan dengan cara yang berbeda. Karena kalau di dalam konteks pendidikan informal, negara itu tidak ikut campur dengan konten dan cara. Nah, enak. Nah, ini kesempatannya. Ya. Jadi itu yang membuat aku kemudian melihat pendidikan dengan cara berbeda. Itu aku suka banget. Ketika kemudian kita punya kebebasan untuk eksplorasi. Seperti apa sih bentuk pendidikan yang menurut kita baik buat anak-anak. Kalau misalnya ibaratnya pendidikan itu kan bukan untuk ujian aja gitu kan. Tapi seperti apa sih pendidikan itu? Ya, dan di titik itu kemudian aku melihat bahwa kalau dalam konteks keluarga kita, pendidikan itu adalah kehidupan. Kalau buat aku ini premis paling dasar. Pendidikan itu adalah kehidupan. Pendidikan itu adalah proses-proses yang kita lakukan untuk anak-anak
memberikan bekal mereka untuk menjalani hidup yang baik saat ini maupun nanti. Ya, dengan melihat bahwa pendidikan ini adalah kehidupan dan alat untuk menjadi bekal kehidupan, maka kita bisa merancang proses, jenis kegiatan, dan yang lain-lainnya sesuai dengan sudut pandang ini. Ya, sehingga kasarnya sebetulnya semuanya akan dinilai gitu. Apakah kalau belajar ini kemudian itu akan membuat hidup anak-anak menjadi lebih baik? Apakah ini bisa menjadi bekal yang cocok untuk anak-anak dan sebagainya? Iya, jadi parameternya itu bukan hanya sekedar nilai kan, tapi seberapa malah nggak peduli nilai sebenarnya. Iya, maksudnya jadi yang nilainya itu bergeser dari angka gitu ya menjadi value yang tercipta berkat pendidikan itu. Iya. Gitu. Apa yang bisa dihasilkan si anak gitu dari sebuah hal yang dia terima gitu. Bukan sekedar menerima dan kemudian menyatakannya kembali gitu Iya, ya. bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya Menghafal. sekedar tambah wawasan, punya wawasan yang banyak. Tapi ini buat apa sih dia belajar Iya, ini? gitu. Jadi Apa kalau fungsinya buat hidupnya? kita kan mencoba untuk berani ngambil keputusan bahwa oke, ini penting, nice to have. Jadi kita bagi bahwa nice to have dan must have kan gitu. Apa yang kalau dia tahu, dia punya itu ya baiklah, bolehlah, keren Jadi lah. pintar. Jadi pintar, jadi tahu dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia nggak mempengaruhi hidupnya gitu ya. Tapi ada hal yang kemudian penting untuk hidupnya yang semestinya itu yang lebih menjadi fokus di dalam pendidikan anak-anak kita. Jadi misalnya dalam aspek personal, aspek personal ini dalam proses pendidikan yang umum gitu kan biasanya cuma belajar tentang pengetahuan, wawasan, hafal ini, hafal itu, tahu ini, tahu itu dan sebagainya. Kalau buat aku salah satu hal yang penting itu adalah kemampuan anak-anak menjalani kesehariannya. Manajemen emosi, kemudian self management, mengatur waktunya dia, kemudian dia bisa bikin rencana kegiatannya mau ngapain dan sebagainya. Buat aku itu penting. Dan itu yang perlu diajarkan dan dikuasai anak-anak. Dan itulah sebabnya kalau dalam konteks homeschooling di keluarga kita, itu kan menjadi salah satu sentral ya di dalam proses yang kita jalani bersama anak-anak. Akademis. Bukan akademisnya, bukan hanya sekedar isu menguasai konten apa, belajar materi apa. Ya itu penting nggak penting gitu ya kalau buat keluarga kita. Tapi yang penting adalah anak-anak terampil menguasai harinya. Gitu. Itu kan ilmu gitu ya. Sebetulnya kalau di dalam pembicaraan yang umum, itu kan suka ada hard skill, soft skill ya. Soft skill kemampuan komunikasi, tapi nggak pernah diajarin. Dianggap penting tapi nggak pernah diajari. Misalnya kecerdasan emosi. Ya, atau diajari sebagai pengetahuan. Bahkan nggak diajari. Kan kita nggak pernah, misalkan kecerdasan emosi. Dianggap bahwa itu adalah kunci kesuksesan di dunia kerja, di dunia orang dewasa. Lebih penting daripada IQ, daripada kecerdasan logika. Tapi apakah ada proses yang dilakukan di dalam sistem pendidikan itu untuk membantu anak-anak mengasah emosinya? Yang tadi kastanya setara dengan matematika dan IPA. Gitu Iya, ya? yang dianggap penting. Gitu. Jadi apakah ada proses-proses yang didesain dilakukan? Itu kan menjadi refleksi besar kita. Dan Mungkin di sekolah-sekolah mahal ada kali. aku nggak tahu, mungkin ada. Ya, tapi dalam konteks upaya kecil kita dengan keluarga, dengan anak-anak kita kan itu menjadi proses penting di mana anak-anak sejak kecil belajar tentang regulasi emosi. Ya, bahwa misalkan sederhana kalau mereka bangun tidur nggak nangis, itu kan masalah emosi. Terus kemudian kalau mereka kecewa apa yang harus mereka lakukan, mereka sedih dan sebagainya. Itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi itu modal besar untuk hidup yang ke bawah sampai dewasa. Ya, termasuk juga misalnya aspek sosial, kemampuan anak-anak berinteraksi dengan orang lain, bertanya, berkomunikasi, bukan hanya adab. Adab itu kan masalah tata krama, sopan santun. Tetapi bagaimana mengajukan pertanyaan, gitu ya, bagaimana bertanya yang baik, gitu ya, bagaimana mendapatkan informasi, ya, bagaimana berdialog, ya, menjawab dan sebagainya, bagaimana ketika berbeda pendapat dan sebagainya. Itu kan sebuah hal yang merupakan skill dan itu tidak bisa diterima begitu saja.
bahwa ketika anak besar akan pasti bisa. Enggak. Perlu dipelajari, perlu dilatih, perlu diasah. Ya, karena kita juga banyak ketemu orang dewasa yang tidak memiliki skill-skill tadi, baik dari level individu maupun sebagai pribadi untuk di dalam sosial dengan masyarakat gitu. Kalau kita bisa lihat dari, kalau kita bilang netizen julid ya, itu kan buah dari pendidikan, bahwa pendidikan kita itu tidak memberikan pendidikan yang baik dari sisi sosial, karena banyak sekali netizen julid. Ya, apapun ya yang terjadi di masyarakat itulah Ya, buah. berarti kan Itu buah itu kan pendidikan. buah Kita pendidikan. tidak menyalahkan sekolah, ya kan? Tetapi pendidikan-pendidikan itu kan terjadi di lingkup keluarga, di lingkup sekolah, di lingkup masyarakat. Ya semuanya berkontribusi. Ya, kalau kita tidak menganggap bahwa keterampilan sosial itu Sebuah hal yang penting, gitu ya, dan tidak diajarkan di 3 level, 3 area ini, ya buahnya ya kita terima seperti yang terjadi saat ini. Jadi cuma peduli nilai, cuma peduli rapor gitu ya, ranking dan sebagainya, ya seperti itu yang nanti akan terjadi kan gitu. Nah, di luar yang tadi keterampilan personal, keterampilan sosial terkait dengan keluarga, menjadi tim di keluarga. Kan kadang-kadang di anak-anak yang terjadi itu adalah yang penting sekolah yang baik, belajar di luar, terus kemudian dapat nilai bagus, jadi ranking dan sebagainya, sampai di rumah nggak peduli, ya kan? Dengan urusan rumah, urusan baju lempar, gitu kan? Udah Taunya makan, nggak suka nggak dimakan, marah-marah. Hubungan sama ibunya, sama orang tuanya, ya tidak terjalin dengan baik. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya prioritas pendidikan itu apa sih, kan gitu. Itu kan juga itu hal yang penting, tapi kenapa tidak diproses, tidak Karena yang dibangun? penting nilainya bagus lah. Ya, aku kan mengalami itu dalam proses pendidikanku, di mana aku tidak terlibat dalam urusan-urusan rumah, nggak ngerti urusan rumah. Dan memang tidak udahlah nggak usah dipikirin ini gitu ya. Nggak usah dipikirin. Ya, yang penting kamu sekolah yang baik, dapat nilai bagus, kalau bisa juara supaya bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi yang bagus. Kamu besar dengan pesan sponsor itu. Iya, itu pesan sponsor yang mungkin dialami oleh banyak anggota masyarakat. Gitu ya. Enggak, aku yang penting senyum. Bapak ibuku emang agak aneh. Jadi pinter tuh kayaknya nggak masuk hitungan. Jadi hasil nilai nggak. Tapi kalau aku nggak bisa, kalau ada tamu bilang gitu, nah itu malah lebih marah. Dan mungkin karena mereka orang sosial. Jadi buat mereka lebih penting itu untuk bisa menyapa dengan baik, lebih bisa bertanya dengan baik. Bapak ibuku gitu. Ya. Tapi kayaknya jarang yang kayak jarang kayaknya ya. Kayaknya lebih mayoritas kayak yang gua coba gitu. Lebih mayoritas kayak bapak ibu saya sama bapak ibunya Mas Aar. Terus satu lagi, kalau yang aku lihat dari refleksiku melihat anak-anak SMA itu kan kayaknya unskillful ya. Gitu Aku nggak berani ngomong. Karena memang SMA itu kan ditujukan untuk kuliah. Pada kenyataannya kan tidak semua anak SMA kuliah. Ya ada SMK yang fokus ke keterampilan, tapi pendidikan kalau buat aku secara personal yang kemudian merefleksikan proses homeschooling yang kita jalani adalah aku ingin anak-anakku belajar kapasitas profesional sejak mereka kecil. Bukan berarti kemudian mereka jadi jago pada waktu kecil, bukan. Tetapi kan ada hal-hal yang sifatnya etos kerja. Ya misalnya apa? Kerja keras, ketekunan. Itu sangat bisa diasah dari hal-hal sehari-hari. Iya. Mereka menekuni minatnya, ya. Apa yang mereka sukai dieksplorasi, suka masak, suka gambar, suka tertarik apapun gitu ya, dieksplorasi menjadi skill, diasah dan sebagainya. Apakah nanti jadi pekerjaan mereka? Mungkin ya, mungkin tidak apa-apa. Tetapi kebiasaan untuk mengolah segala hal menjadi skill dan kemudian kerja keras, bertekun, peduli kualitas itu dibangun sejak kecil. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tambah wawasan aja gitu. Menurut aku itu penting dan itulah yang menjadi spirit di dalam proses yang berusaha kita bangun di keluarga kita. Kalau diomongin gitu, jadi apa-apa yang kulakukan secara sederhana di keseharian jadi keren ya.
Iya. Karena ada landasan pola berpikir Iya. ya. Maksudnya kalau secara teknik keseharian yang dilakukan kan Karena sebenarnya banyak hal sederhana. nggak gitu-gitu amat gitu loh. Banyak sekali hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah dan di keluarga. Untuk bisa meningkatkan Kualitas pendidikan anak. baik dari sebagai individu dia, sebagai makhluk sosial ataupun secara profesional. Iya. Dan kita belum eksplorasi besar. Karena sebagian besar yang dilakukan adalah menitipkan anak-anak kita pada pihak lain yaitu sekolah dan memasrahkan semua hal pada sekolah. Padahal keluarga ya punya potensi kekuatan yang luar biasa untuk berkontribusi pada kualitas anak. Nah, kita sederhanakan lagi pembicaraan. Gitu. Aku suka gini kalau sama Mas Ar, karena Mas Ar itu memang dalam. Kalau orang tuh bilang tuh seneng ngomong yang deep gitu loh, gitu. Sementara aku tuh, aja ya. aku orang bungkus, tukang bungkus gitu. Apa aja, iya bungkus gitu. Atau iya, tapi kan tadi aku lebih kepada orang aksi gitu. Sehingga kalau kelamaan ngomong kemudian ini, itu sebuah hal yang kalau menurut aku bagus gitu, tapi mungkin aku sendiri tuh kayak udah gatel. Iya, terus kita gimana nih? Gimana? Jadi gimana? Posisi kita gimana? Aku selalu gitu. Ya mungkin ada karakter juga ya kali. Iya. Dan aku butuh itu. Ya. Karena kalau cuma aku sendiri, aku nggak yakin ini bisa jalan. Nggak yakin bisa jalan, karena aku tahu idenya. Tetapi bagaimana membawanya ke lapangan bersama dengan anak-anak, dengan proses-proses yang asik, yang seru, itu butuh kamu. Ya udah, jadi posisi anak dan keluarga gimana nih? Ya, kalau misalnya kayak tadi nih, paling enak itu pakai metafora. Kita ngomongin yang berat-berat tadi kan. Jadi aku harus bagaimana Bapak gitu. Paling enak pakai metafora. Metafora yang paling umum kan bahwa pendidikan ini bukan kayak pabrik. Yang tadi kan ada inputnya dikontrol, kemudian ada proses yang distandarkan, prosesnya standar sama semua, dan kemudian outputnya ada di reject dan sebagainya. Pendidikan bukan seperti itu. Metafora yang paling dekat tentang pendidikan, yang menurut aku lebih tepat menggambarkan pendidikan dan manusia adalah seperti taman kehidupan. Ini metafora yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro. Okay. Jadi pendidikan adalah sebuah taman kehidupan di mana kita orang dewasa adalah menjadi petani, ya, perawat taman kehidupan itu, dan anak-anak kita adalah benih-benih yang dititipkan Tuhan pada kita. Ya, jadi sekali lagi pendidikan itu tidak distandarkan karena tergantung benihnya, benih apa nih, benih jati, benih bayem gitu ya, benih mangga gitu kan. Kita tidak bisa standarkan sebuah proses yang sama. Dan kita pendidikan itu custom, ya, personalized untuk setiap anak. Nah, disinilah kesempatannya homeschooling yang memang lebih berat kalau diimplementasikan di dalam sekolah yang muridnya banyak, 40, 30, 50 sebagainya, dipegang satu guru, pasti aku nggak kebayang juga. Dan kalau buat aku gitu lah, ya ini privilege kita sebagai orang tua yang tidak menyekolahkan anak, yang memilih untuk pegang sendiri, maka kita punya kesempatan custom. Mengcustom sesuai dengan anak kita. Ya, kemudian ya nggak ada yang di-reject. Apapun kondisi anak kita. Nggak mungkin dong, anak cuma 2 di-reject 1, anak cuma 1. Atau anak dipaksa menjadi sesuatu seperti bayangan kita, dicetak gitu ya. Kita menerima apapun keunikan anak-anak kita sebagai data. Sebagai data, oke, ini benih apa dan apa yang bisa kita lakukan dengan benih ini. Kita optimalkan nih si benih. Kita optimalkan benih ini. Kalau kemudian dia jago akademis ya udah sama, kurang lebih mirip dengan anak-anak pada umumnya yang diajarkan dengan sistem persekolahan. Tapi kalau ternyata bukan di akademis kekuatannya, justru itu kelemahannya. Mungkin anak kita senang nari gitu ya. Saja gitu. Atau senang lari lari saja gitu. Senang ngejar bola saja. Iya, senang ngomong saja. Saja. Yang lain lewat gitu. Iya, berisik gitu ya. Sedang aja main gitu ya. Nah, ada kadang-kadang kan kita mengalami kondisi-kondisi itu dan itulah yang kita terima. Gitu ya. Pantas ibuku selalu bilang kalau beliau tahu nih homeschooling dari dulu udah nggak disekolahin tuh Lala katanya. Karena dia tahu nih anak ini kayaknya gitu. Dan anak bukan objek. Ya, itu poin penting di dalam sudut pandang pendidikan adalah kehidupan.
Ya, anak bukan sekedar objek yang hanya menjalankan perintah-perintah dari guru, perintah-perintah dari negara, atau dalam konteks homeschooling bukan hanya dari perintah orang tua gitu ya. Tapi anak-anak itu adalah subjek pendidikan. Tugas kita itu membantu. Sebagaimana tadi ya analoginya, metaforanya Ki Hajar tadi. Taman ya, kehidupan. Taman kehidupan gitu ya. Tugas kita itu bukan mencetak anak-anak kita, tapi membantu agar mereka bisa tumbuh optimal. Gitu. Itu tugas kita, dan subjeknya ya si tanaman itu sendiri gitu ya. Jadi peran kita sebagai orang tua adalah menciptakan atmosfer belajar. Ya, nyiapin tanah. Atmosfer belajar tuh bukan berarti menyiapkan sebuah ruang khusus seperti memindahkan sekolah ke rumah loh ya teman-teman, bukan gitu. Jadi kalau ibaratnya tadi seperti menyiapkan tanah yang subur gembur, ya supaya tanaman itu bisa apapun jenis benihnya bisa keluar meletik ya, menjadi sebuah benih. Ya. Jadi itu proses yang penting di keluarga. Nah itu tugasmu tuh. Gimana caranya menciptakan atmosfer yang nyaman untuk anak-anak bertumbuh. Kemudian membantu menumbuhkan, mengasah anak tanaman benihnya masih kecil, dirawat dari gulma dan sebagainya, dijagain. Ya semakin besar akhirnya dilepas, akhirnya mereka tumbuh sendiri sampai kemudian berbuah, menguatkan berbuah sehingga mereka berbuah menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Nah, di proses itu yang penting adalah kita jangan sampai menciptakan ketergantungan. Tugas kita adalah memandirikan anak, bukan untuk menciptakan ketergantungan anak-anak kita pada kita. Itu spirit tentang peran orang tua, gitu ya. Jadi sekali lagi materi belajarnya ya bisa macam-macam. Yang penting untuk kehidupan, membuat mereka bisa hidup dengan baik, membuat itu hidup yang saat ini maupun hidup nanti di masa depan. Iya, berarti yang kontekstual aja lah. Iya. Gitu. Belajar yang nyata-nyata aja dah gitu. Yang ada di sekitar mereka. Gitu. Belajar dari keseharian gitu kan. Itu proses-proses yang kelihatannya sederhana dan banyak diabaikan. Kalau buat aku misalnya belajar ngurusin laundry gitu ya, baju kotor itu penting. Anak-anak bertanggung jawab atas hidupnya, baju kotor, melihat bagaimana proses dari baju kotor itu dicuci, dijemur, kemudian diambil dan sebagainya. Ada effort, ada usaha, kemudian itu menjadi pengetahuan, menjadi keterampilan, masak gitu ya, menghadirkan makanan itu penting gitu ya. Jadi dan dari sana sebetulnya kita bisa banyak create aneka jenis pembelajaran pengetahuan, bukan hanya sekedar keterampilan memasak. Gitu. Iya betul, setuju. Itu setuju banget. Kadang-kadang itunya kan adalah, wah itu mah nanti kasih ke ART aja gitu kan. Gitu. Padahal justru di situ tuh cara pintu masuk buat anak bisa dapat macam-macam gitu. Ya, jadi ada aspek praktis dari belajar yang perlu dapat. Ya, pada saat bersamaan banyak sekali pengetahuan, wawasan yang bisa sebetulnya diangkat dari hal-hal yang praktis itu, ya. Dan kemudian anak-anak terlibat aktif, gitu. Mereka nggak cuma sekedar objek, suruh melakukan. Mereka bisa punya pendapat, mereka punya ide, punya usul, didengarkan dengan tulus, dan kalau bisa diintegrasikan dalam proses mereka. Gitu. Jadi isunya sekali lagi bukan cuma pengetahuan dan wawasan, gitu ya, bukan cuma sekedar bisa lulus, mengerjakan tes, bisa ujian, mulai bagus, tetapi juga keterampilan, gitu ya, juga terkait dengan pembangunan individu ya, karakter seorang. Semoga yang mendengar YouTube ini masih tabah. Coba sekarang udah contoh aja deh, contoh. Jadi nih tadi kita ngomong panjang lebar nih, maksudnya gimana contoh kesehariannya? Ya, jadi nggak cuma belajar mata pelajaran, IPA, IPS, ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah dan sebagainya. Itu bukan berarti nggak bagus. Bukan berarti nggak penting ya, bukan berarti nggak penting. Tapi anak-anak kami memang sangat mendorong mereka untuk ya belajar berangkat dari dirinya sendiri, ya, dimulai dari regulasi emosi. Anak-anak belajar mengenali emosi. Kamu sedih, kamu marah, kamu kesal dan sebagainya. Terus kemudian anak-anak belajar mengelolanya itu menjadi sebuah keterampilan. Itu banyak orang dewasa yang juga bahkan tidak tahu dia sedang emosi apa loh. Ya. Dan kemudian emosi tidak direpress, ya, tidak diabaikan, karena kalau itu adalah bagian yang melekat dengan manusia. Kalau dicabut, maka kemudian dia bukan manusia lagi, kan gitu. Jadi anak-anak lebih sehat mengelola emosinya. Itu aspek pembelajaran yang
dari kecil terus gitu ya, yang kita temani untuk Itu untuk pondasi proses. ya. Itu pondasi. Kedua adalah kemandirian, ya, dimulai dari anak-anak kecil. Kemandirian itu terkait dengan dirinya sendiri, banyak sekali dengan dirinya sendiri. Mulai dari bisa buang air kecil, buang air besar, bisa ngomong dengan jelas, itu kan kemandirian. Dia tahu bisa mengungkapkan pikirannya, bisa merespon, bisa jalan sendiri tanpa bantuan, ya, bergerak mobilitas dari kemanapun dan dalam bentuk apapun. Kemudian kemandirian terkait dengan mengelola dirinya, mengelola kegiatannya. Semakin besar, kemudian anak-anak belajar untuk bikin jadwal kegiatannya. Pendidikan itu miliknya, dan kemudian dia belajar. Minggu depan aku tertarik belajar tentang ini. Minggu depan aku tertarik proyek ini. Yang kemudian kita bantu dengan cara, oke, ditulis, oke, apa tahapannya dan sebagainya. Anak-anak belajar tentang project management. Jadi itu contoh praktis tentang proses yang kita pentingkan. Sangat bisa dilakukan oleh keluarga ya. Ya, jadi materi-materinya terkait dengan keseharian yang ada di keluarga, yang dihidupi oleh anak. Jadi pendidikannya kontekstual dalam artian memang bermakna untuk anak-anak. Anak-anak misalkan di rumah lihat semut, maka kemudian ya udah berangkat dari semut itu, kemudian kita bisa belajar macam-macam. Anak-anak belajar mengamati, itu kan ilmu penting kalau seorang menjadi saintis, ya kan? Saintis itu bukan menghafalkan fakta, bukan gitu ya, tetapi kemudian dia mengamati, kemudian dia mungkin mencatat, misalkan menganalisis dan sebagainya, ditambah mungkin pengetahuannya jadi bermakna karena ada hubungannya dengan apa yang sedang menjadi ketertarikan dia. Contoh yang lain misalkan praktek perhatian. Jadi kalau di dunia sains itu kan salah satu basis pentingnya itu adalah kepedulian, perhatian. Perhatian yang kemudian ditingkatkan menjadi pengamatan, ada ilmunya, terus kemudian belajar menyimpulkan, mengenali pola dan sebagainya. Jadi sederhana misalnya anak-anak di depan pintu mengamati. Berapa abang yang lewat? Iya, mengenali pola. Tukang sayur itu lewat hari apa, jam berapa. Oh, kapan dia masuk, kapan dia libur. Gitu ya. Atau kemudian berapa jumlah mobil yang lewat. Yang lewat ini berapa mobil, berapa motor, dan sebagainya. Itu aja udah. Itu saja sudah menjadi pengamatan, anak-anak belajar melakukan pendataan dan sebagainya, belajar menyimpulkan, jenis kesimpulan dan jenis hal yang diamati pun bisa sangat beragam dan bermacam-macam. Jadi itu yang kemudian menarik. Hal-hal yang lain misalkan terkait dengan keselamatan. Anak-anak yang tinggal di dekat danau, dekat sungai, atau anak-anak yang tinggal di pasar, anak yang tinggal di pinggir rumahnya di pinggir jalan. Itu kan butuh ilmu tentang bagaimana prosedur menjaga keselamatan sesuai dengan konteks tempat mereka tinggal. Tempat tinggalnya masing-masing kan gitu ada. Sebenarnya mungkin itu sudah dipelajari ya. Nah, ini berusaha dibawa ke dalam sadar. Nah, iya, jadi secara metodologi dibawa. Nah gitu, iya, jadi gitu. bukan cuma sekedar karena survival mode aja, tapi itu bukan naluriah ya. Iya, tapi itu memang sebuah hal yang menjadikan pintu masuk proses belajar. Kenapa kita perlu bisa gitu ya. Mengatasi problem X apa nih yang ada di lingkungan atau di sekitar daerah kita. Iya, gitu kan. Jadi termasuk kemudian hal-hal yang mungkin terkait dengan profesi orang tua. Kalau orang tua misalnya punya profesi yang cukup dekat dengan itu ya, yang bukan ngantor itu, tapi misalkan berkebun, beternak, atau hobinya orang tua lah. Hobinya orang tua dan sebagainya, itu menjadi pintu belajar yang sangat besar untuk anak-anak, gitu ya. Apalagi kalau kemudian makin anak-anak besar, makin kelihatan apa yang menjadi minat mereka, ketertarikan mereka, itu yang kemudian difasilitasi, diasah menjadi skill ya, kemudian ya terus berkembang menjadi keahlian. Seru sebenarnya gitu. Ini memang seru. Tapi memang ini it's not common gitu ya. Ini bukan hal yang umum. Tapi kalau teman-teman ya yang menonton video ini dapat spiritnya, ya mudah-mudahan mereka lebih kreatif gitu ya, lebih kebayang, kayaknya banyak hal yang bisa dilakukan sesuai konteks keluarga masing-masing. Gitu. Betul, dan nggak perlu takut karena ini bukan tentang akademis. Iya. Ini betul-betul tentang kehidupan. Jadi kalau kita adalah orang yang biasa menjalani kehidupan dengan baik gitu ya, maka jadi enak banget karena banyak banget pintu-pintu proses belajar yang terbuka gitu kan. Atau mungkin justru gitu ya, ketika kita sedang mengajari anak-anak ini, kita sendiri jadi memperbaiki pola kehidupan kita. Iya. Karena kita ingin menciptakan lingkungan yang kondusif buat anak-anak. Kita ingin menciptakan
pintu-pintu tadi itu gitu kan. Ibaratnya sebelum bisa buka-buka pintu itu kita sendiri juga perlu Iya, belajar, semuanya perlu berangkat berproses dari gitu kan. rumah, dari keluarga, membangun budaya keluarga yang baik, bukan cuma titip anak keluar gitu ya, tapi kita sendiri berproses di keluarga. Dan ketika anak-anak semakin besar, kita juga bawa anak-anak kita keluar, cari jalan, cari pengalaman, ya berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Mungkin satu hal ya teman-teman yang saya membayangkan teman-teman yang nonton video ini mungkin akan mikir, ya bagus sih itu ide bagus, tapi taunya itu berhasil gimana? Kan kalau sekolah jelas, kalau dia mengerti, dites, ada nilainya keluar tuh berapa. Dan kemudian kalau dia emang bener-bener bisa, maka nilainya bagus, rapotnya nggak merah. Tapi kalau dia nggak bisa, rapotnya merah. Nah kalau tadi nih nggak jelas gitu kan, pengamatan, terus apalah eksplorasi, manajemen emosi, itu tanda keberhasilannya gimana? Bagaimana kita tahu bahwa proses pendidikan di rumah itu berhasil atau tidak, ada progres atau enggak? Itu tuh dari mana kalau nggak ada angkanya? Iya, balik lagi sebenarnya pertama spiritnya adalah pendidikan adalah kehidupan. Keberhasilan kita adalah ketika anak-anak kita bisa mengelola kesehariannya dengan baik. Jadi misalnya gitu ya, anak-anak menikmati kesehariannya, ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mereka kesehariannya berlangsung dengan baik, gitu ya, nggak ada drama, terus kemudian emosinya stabil, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, itu tanda keberhasilan proses pendidikan berbasis kehidupan tadi. Gitu. Aku jadi ingat ada salah satu peserta coaching yang justru takut gitu ya. Ketika kemudian dia bilang, ini gimana ya, kok kayak jadi gampang banget hidup gitu. Maksudnya anak-anak udah bisa mengatur dirinya sendiri, terus mereka kayak udah belajar sendiri, terus aku jadi kayak gabut gitu ya. Ini bener apa enggak? Malah jadi takut gitu. Ketika kemudian berjalan dengan baik, anak-anak merasa happy, ini terus dia malah justru ini bener nggak gitu? Iya, karena jangan-jangan gitu ya pendidikan itu diasumsikan dengan pressure, diasumsikan dengan stres, Iya, gitu kan? kok Gitu. kurang susah gitu kayaknya hidup gitu. Ya, sekali lagi balik lagi kan. Kita melihat pendidikan itu apa? Itu yang kemudian perlu jadi refleksi, refleksi Begitu keras. enak malah gitu. panik gitu kan. Ya. Pertanyaannya, Itu benar-benar belajar nggak? Nah, pertanyaannya adalah, ketika enak itu, apakah anak bertumbuh? Karena pendidikan itu kan perihal pertumbuhan, gitu kan? Bukan cuma sekedar enak doang. Bukan sekedar enak doang, tidak hanya berhenti pada enak, gitu, nyaman, emosinya terjaga, dia terampil, produktif juga. dia produktif juga. Jangan lupa aspek produktifnya, jangan-jangan enak karena main game terus ya, bukan seperti itu yang baik kan, gitu. Kita ingin anak-anak kita terampil mengelola kesehariannya, nyaman pada saat bersamaan produktif, dilihat dari pertumbuhan. Ya anak-anak punya rencana, anak-anak punya hal yang ditekuni, anak-anak kemudian bertumbuh di hal yang ditekuni itu, suka gambar, dari bukan hanya sekedar menggambar, skillnya naik, kualitas produknya, karyanya naik, menjadi produk, menjadi sesuatu, kolaborasi, ya bikin portofolio, berkarya beneran, kemudian bekerja jadi menerima commission work dan sebagainya, itu kan tanda-tanda pertumbuhan. Ya, jadi apapun yang terjadi adalah kesehariannya baik, anak-anak bisa mengelola dan terjadi pertumbuhan. Kalau buat aku sih itu tanda bahwa proses yang dijalani di keluarga itu berjalan dengan baik.